Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallahi wa bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsy wa midada kalimati. Imam Syafi'i pernah berpesan kepada kita semuanya dengan sangat indah sekali pesan beliau. Beliau mengatakan bahwa ketika kita menyampaikan kebenaran, maka akan ada dua ekspresi, ada dua respon terhadap yang kita lakukan tersebut. Bagi orang yang cerdas, informasi, pengetahuan, atau kebenaran tersebut akan membuatnya merenung. Tetapi bagi orang bodoh, bagi orang yang tidak mau belajar, maka kebenaran tersebut akan menjadi wasilahnya untuk tersinggung. Persisnya, kalau kata Imam Syafi'i itu, kurang lebihnya, kalau kita menyampaikan kebenaran, maka ada dua respon terhadap kebenaran yang kita lakukan tersebut, kebenaran yang kita sampaikan tersebut. Yaitu orang yang cerdas akan merenung, orang yang bodoh akan tersinggung. Karena sulit untuk menjelaskan kepada lalat bahwa bunga itu lebih indah, lebih menyenangkan daripada sampah. Pesan Imam Syafi'i ini sangat bagus sekali untuk kita renungkan, karena memang betapa banyak sebenarnya hikmah atau kebenaran yang sudah tampak di depan kita. Konsep ini sebenarnya mengajak kita untuk terus belajar, untuk terus merenung, untuk terus memahami pesan-pesan yang Allah berikan, pesan-pesan yang Tuhan berikan kepada kita. Karena pada dasarnya semua hal ini punya vitamin untuk diri kita, baik itu seolah-olah kita anggap itu menyedihkan, atau bahkan apalagi yang membahagiakan. Prinsipnya adalah kebenaran itu bisa datang dari siapapun. Kebaikan itu bisa datang dari siapapun. Kalau kita dapat merenungkan kebaikan itu, kebenaran itu, maka kita sebenarnya termasuk orang yang cerdas. Sebaliknya, kalau kita kemudian tersinggung dengan kebenaran yang kita peroleh, kebaikan yang kita dapatkan, maka jangan-jangan kita termasuk orang bodoh dalam konsepsi yang disampaikan oleh Imam Syafi'i tersebut. Hal ini selaras juga dengan ungkapan Imam Syafi'i di kalam yang lain, di kalimat yang lain. Beliau pernah mengatakan bahwa apabila kita belum pernah merasakan perihnya menuntut ilmu, meskipun sebentar, meskipun sesaat, maka kita akan merasakan hina yang luar biasa seumur hidup kita. Artinya memang kita harus terus belajar, harus terus memaknai berbagai hal yang ada di sekeliling kita. Sebenarnya juga dari kita bangun tidur, membuka mata di pagi hari, sampai kita akan tidur lagi, sangat banyak sekali, sangat benderang sekali pesan-pesan yang Allah berikan itu. Jadi kebenaran-kebenaran yang berseliweran di samping kita, di depan kita, di atas bawah, samping belakang kita, dan dari siapapun itu, dimanapun itu, apabila kita tidak dapat mengambil pelajaran dari itu semuanya, maka kita perlu introspeksi. Kita itu sebenarnya hatinya masih padam atau belum, hati kita masih hidup apa tidak, pikiran kita masih fresh apa tidak. Karena sebenarnya semua pesan itu membuat kita seharusnya dapat melangkah menjadi lebih baik. Semua orang punya kekurangan tentunya, apalagi saya. Ketika kekurangan itu kemudian membuat kita menjadi semangat untuk belajar, menjadi semangat untuk memperbaiki diri, maka kita sejatinya merupakan
pribadi-pribadi cerdas. Karena kita menyadari kekurangan kita menyadari kekurangan yang begitu banyak pada diri kita. Lantas kita belajar, kita terus memperbaiki diri, itu menegaskan kita orang yang cerdas. Akan tetapi ketika kita tahu bahwa kita punya banyak kekurangan, punya banyak kesalahan, namun tidak bersedia belajar, tidak bersedia untuk memperbaiki diri, lantas apa yang mau dilekatkan pada diri kita? Dipanggil bodoh tidak mau, tapi nggak mau belajar. Dipanggil pandai, cerdas, atau bijak juga bagaimana, kan begitu. Jadi betul kata pesan para guru, hidup itu harus terus belajar. Jadi itu menegaskan dimanapun kita berada, kepada siapapun, kapanpun itu, kita bisa belajar. Karena dari semua itu, ada kebaikan, ada kebenaran, ada keindahan yang begitu banyak dihamparkan untuk kita petik, untuk kita pelajari, untuk kita jadikan pondasi terhadap langkah-langkah kita ke depan. Pada titik ini, secara pribadi, secara personal, saya kurang sepakat dengan istilah bahwa bodoh itu anugerah. Saya nggak sepakat. Dalam tanda kutip, tidak ada orang bodoh. Yang ada adalah orang yang tidak mau belajar. Artinya, selama dia tidak mau belajar, maka ya memang dia memilih untuk menjadi bodoh. Memilih untuk tidak mau berubah, memilih untuk berdiri di tempatnya semula. Tidak ada perubahan sama sekali. Selama dia mau berubah, selama dia mau berusaha, maka akan ada perbaikan dalam dirinya. Akan ada perbaikan pada diri kita. Sehingga bodoh itu dia tidak given. Dia tidak menjadi barang mati. Bodoh itu adalah ketika kita tahu bahwa kita tidak bisa, tahu bahwa kita itu tidak tahu apa-apa, tahu bahwa kita belum paham apa-apa, lantas kita tidak mau belajar, lantas kita tidak mau berubah menjadi lebih baik, itulah sebenarnya kebodohan itu. Maka setiap kali kita kemudian merasa kita kok tidak tahu, tidak mengerti, tidak memahami, kemudian kita terus belajar, kita terus berusaha memperbaiki diri, sekecil apapun itu. Hakikatnya kita termasuk orang yang cerdas. Karena kita mengerti, kita memahami kekurangan kita, kemudian pelan-pelan belajar, pelan-pelan menata, pelan-pelan memetakan apa yang seharusnya dilakukan. Itu menegaskan identitas kita sebagai hamba, menegaskan identitas kita sebagai ummatur Rasulillah. Dengan kata lain pula, di sisa umur kita ini, di dalam perjalanan kehidupan kita, monggo mari kita belajar kepada siapapun yang bisa kita petik darinya. Karena sebenarnya siapapun itu, siapapun orangnya, dimanapun tempatnya, bahkan kepada binatang, kepada pepohonan, tanaman, dan semesta ini pun kita dapat belajar. Istilahnya itu, dimanapun kita bisa menjadi murid, tergantung kita mau memposisikan sebagai murid apa tidak. Istilah lainnya, kalau kita memosisikan diri kita sebagai gelas kosong, itu akan membuat kita begitu mudah untuk menangkap berbagai ilmu, berbagai kebijaksanaan, berbagai kemurnian. Akan tetapi, ketika kita menutup gelas kita, menutup diri kita, menutup hati dan perasaan kita, pikiran dan otak kita mungkin, maka kita sebenarnya sedang menampilkan kesombongan itu karena tidak bersedia belajar. Kita harus bersedia untuk membuka hati kita, membuka pikiran kita, membuka gelas kita agar begitu banyak terisi, membuka wadah pikiran kita, sehingga apapun yang ada di sekeliling ini dapat kita petik, dapat kita jadikan pelajaran. Ketika kita menutup gelas kita
teko kita, pikiran kita, dengan tutup yang begitu tebal, yang begitu kuat, maka kita merasa bahwa kita sudah cukup, merasa kita hebat, merasa kita baik. Padahal yang sangat-sangat diarahkan oleh Yang Maha Kuasa, oleh para guru kita adalah kita terus belajar, kita terus menjadi lebih baik. Sehingga kita dapat menjadi pribadi yang lebih punya dasar. Semoga kita termasuk orang-orang yang cerdas. Dalam terminologi Imam Syafi'i di atas, semoga kita terhindar dari kebodohan yang justru menegaskan kesombongan-kesombongan kita. Dan bukankah Allah sangat benci dengan kesombongan tersebut? Semoga sedulur semuanya, sedulur sedoyo, sehat, sukses, bahagia, dan beruntung lahir batin dunia akhirat. Amin, amin, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.